Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan lanjut pada pembuktian sifat asosiatif pada perkalian matriks. Jadi memang sengaja dibuatkan video tersendiri karena alurnya agak lebih panjang dari pembuktian sebelumnya. Nah, sifat asosiatif pada perkalian matriks ini mengatakan bahwa jika terdapat tiga matriks, yaitu A, B, dan C, sehingga A kali B kali C itu dapat dilakukan, maka katanya entah kita mengalihkan A dan B terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan C, ataukah kita mengalihkan B dan C terlebih dahulu, kemudian kita kalikan dengan A dari kiri, maka hasilnya akan sama. Itu sifat asosiatif pada perkalian matriks yang akan kita buktikan. Nah, mari kita coba membuktikan bagian ini. Saya buat di note di sini di catatan. Nah, yang pertama untuk dapat membuktikan sifat tersebut, kita pilih terlebih dahulu tiga buah matriks, yaitu matriks A, B, dan C yang dapat dikalikan. Nah, berarti kita ambil tiga matriks tersebut adalah matriks A. Anggaplah matriks A ini berordo M kali N. Kemudian ya, saya bisa tuliskan matriks A ini dalam indeks dia adalah A, anggaplah AIJ ya, yang berukuran M kali N. Kemudian matriks lain yaitu matriks B, matriks yang kedua matriks B, supaya dapat dikalikan berarti dia harus berordo N kali sesuatu ya, anggaplah N kali O. Kemudian nanti jika saya akan mengalihkan, otomatis kolom pada matriks A ini akan saya kalikan dengan baris pada baris yang bersesuaian pada matriks B. Berarti dia entry yang saya pilih adalah BJK, seperti itu perumumannya. Ini berukuran N kali O. Selanjutnya matriks C juga dia O kali P, sehingga dapat dikalikan nanti dengan B. Dan entry perumahannya adalah CK, anggaplah CKL, seperti itu. Ini ukurannya adalah O kali P. Nah, jadi ini tiga matriks yang kita pilih, tiga matriks sebarang dengan ketentuan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan coba mengoperasikan ini A kali B terlebih dahulu, kemudian kita kalikan dengan C hasilnya. Seperti itu mainnya. Dimana perlu kita ingat kembali definisi dari perkalian matriks dengan menggunakan indeks. Teman-teman mungkin masih ingat, A M kali N dikali B N kali O itu akan menghasilkan, atau dapat saya tuliskan seperti ini, AIJ kali BIJ ya. Menurut perkalian matriks itu hasilnya adalah satu matriks baru yang entry-nya ini BJK ya, BJK. Yang entry-nya adalah sigma dari J sampai 1. Dia dari 1 sampai ini M kali N, ini N kali O. Berarti 1 sampai N. AIJ BJK. Ini matriks yang dihasilkan adalah matriks M kali O. Sekali lagi perhatikan, jika matriks A dan B dikalikan, maka hasilnya adalah seperti ini. Matriks yang berukuran M kali O dan entry perumumannya itu sigma AIJ kali BJK, di mana J-nya itu dari 1 sampai N. Ya, 1 sampai N. Nah, lanjut. Kita akan lakukan ini. A kali B dulu, kemudian dikalikan dengan C hasilnya. Sehingga kita bisa tuliskan A kali B kali C itu seperti ini. AIJ kali BJK
ya, kali BJK. Dan anggaplah itu ya hasilnya otomatis adalah matriks yang berukuran M kali O ya. M kali O. Dan nanti hasilnya itu akan kita kalikan dengan CKL yang berukuran O kali P. Nah, dari sini kita ketahui hasil dari perkalian A dan B adalah suatu matriks yang indeksnya ada yang entry-nya adalah AIJ kali BJK dengan J mulai dari 1 sampai N. Ini matriks M kali O. Nah, kemudian kita nanti akan kalikan dengan CKL yang berukuran O kali P. Untuk memudahkan proses perkaliannya, maka mungkin kita misalkan ini, misalkan hasilnya AB itu adalah D. Jadi misal AB itu hasilnya adalah D, di mana D dapat kita tuliskan dia berukuran M kali O ya. Itu dapat kita tuliskan sebagai entry ini D IK. Dan DIK sendiri tidak lain adalah sigma AIJ kali BJK untuk J yang mulai dari 1 sampai N. Seperti ini. Jadi kita misalkan hasilnya itu adalah D. Hasilnya AB adalah D. Maka kita dapat menuliskan kembali AB kali C ini sama dengan DIK dikali, ya ini DIK ukurannya adalah M kali O. M kali O dikali dengan CKL yang berukuran O kali P. Lanjut. Menurut aturan perkalian matriks dengan menggunakan indeks, matriks atau perkalian antara D dan C, matriks D dan matriks C ini akan menghasilkan matriks baru yang berukuran M kali P, yang entry-entrynya adalah hasil kali antara DIK dan CKL, kemudian dijumlahkan untuk K yang bergerak mulai dari 1 ya, sampai ini adalah matriks M kali P ya. Berarti K-nya nanti itu akan bergerak dari 1 sampai O. K-nya bergerak dari 1 sampai O. Nah, sehingga ini hasil kali dari bentuk ini, AB kali C sejauh ini. Nah, selanjutnya kita kembalikan permisalan kita tadi, di mana DIK kita ketahui adalah ini, sigma J sama dengan 1 sampai N AIJ BJK. Berarti kita kembalikan permisalan semula. Ini akan menghasilkan K1 sampai O. DIK-nya kita ganti. DIK-nya kita ganti dengan sigma J sama dengan 1 sampai N A I J B J K nanti dikali dengan CKL dan ordonya adalah M kali P. Nah, teman-teman perhatikan bahwa AIJ, BJK, dan CKL itu adalah bilangan real. Itu yang pertama ya. Kemudian selanjutnya perhatikan pula bahwa CKL jika dipandang dari sigma ini itu pada dasarnya bisa dianggap sebagai konstanta karena dia tidak mengandung unsur J. Tidak mengandung unsur J, sehingga kita bisa kalikan masuk.
Sehingga ini kita bisa tuliskan seperti ini. K sama dengan 1 sampai 0. Sigma J sama dengan 1 sampai N. AIJ kali BJK kali CKL. Karena sekali lagi karena di sini dia dianggap sebagai konstanta karena dia tidak memiliki J yang berjalan nantinya. Ini M kali P. Nah, selanjutnya karena ini bilangan real, AIJ, BJK, CKL adalah bilangan real. Dan pada bilangan real berlaku sifat asosiatif pada perkalian, maka ini bisa kita tuliskan seperti ini. Sama dengan 1 sampai 0. Sigma J sama dengan 1 sampai N. AIJ kali BJK kali CKL dulu, kayak begitu. Dan ini sebenarnya hanyalah sifat perkalian pada sifat asosiatif pada perkalian bilangan real. Nah, selanjutnya setelah bentuk ini kita ketahui ada satu sifat pada operasi sigma, di mana sigma K sama dengan 1O, sigma J sama dengan 1N, dan seterusnya kayak begitu. Itu bisa dipertukarkan. Itu sifat operasi sigma ya. Sifat operasi sigma ini bisa dipertukarkan. Sehingga kita dapat tuliskan ini seperti ini. Sigma J sama dengan 1 sampai N kali sigma K sama dengan 1 sampai O AIJ kali BJK kali CKL. Ya, ini ukurannya M kali P. Selanjutnya, perhatikan bahwa AIJ ini tidak mengandung unsur K, sehingga dia bisa dianggap sebagai konstanta seperti itu. Maka saya bisa keluarkan saja dia, saya bisa tuliskan ini ya seperti ini. Mungkin teman-teman harus mengingat-ingat kembali lagi sifat-sifat dari notasi sigma ini yang sudah pernah dipelajari di SMA. K sama dengan 1 sampai O. Kemudian ini BJK kali CKL. Ini matriksnya adalah M kali P. Nah, kita lanjut lagi. Anggaplah ini BJK kali CKL itu, ya kalau kita lihat itu dapat kita tuliskan sebagai hasil kali dari entry-entry kayak begitu. Kita anggaplah hasilnya ini, atau ya untuk menggunakan kita anggaplah ini sebagai E. Anggaplah itu sebagai EJL kayak begitu, EJL. Di mana EJL ini adalah sigma K sama dengan 1 sampai O BJK kali CKL. Nah, selanjutnya saya bisa tuliskan kembali ini menjadi sigma J sama dengan 1 N AIJ kali EJL. Seperti itu. Ini ukurannya adalah M kali P ya. Dan ini sendiri, kalau kita lihat definisi dari perkalian matriks, ini tidak lain adalah hasil kali antara matriks AIJ dan matriks EJL. Oke. Nah,
Selanjutnya matriks yang mengandung EJL tadi atau EJL tadi kalau kita kembalikan, dia adalah sigma K sama dengan 1 sampai O BJK kali CKL. Ya. Nah, ini kita ketahui AIJ itu adalah matriks A, tidak lain adalah matriks A. Sementara sigma ini BJK kali CKL itu tidak lain adalah hasil kali antara matriks yang entry perumahannya adalah BJK dan CKL. Dimana matriks BJK tadi itu tidak lain adalah matriks B sendiri dan CKL adalah matriks C. Sehingga diperoleh A kali B kali C seperti itu. Sehingga dari sini yang awalnya A kali B-nya dulu yang dikalikan, itu ternyata sama saja hasilnya jika B kali C-nya dulu yang dikalikan kemudian dikali dari kiri oleh A. Sehingga ini terbukti. Saya kira sekian, semoga dapat dipahami. Jika tidak, silahkan bertanya di forum atau di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.